Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa, atau itu tidak wilayah kamu. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata ghori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk ghori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja, soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetap darani syahid, kategorine mahdum. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan yang hadis Qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut, kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan enggak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Indonesia misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Jadi saya pastikan fayuhrikokum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Loh kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu apalagi darinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil kowe bima amantum. Boyo mikir, ngene yo, seudon ora usah dilembagakno, seudon. Lah wong seudon kok dalil. Ijak ana panggunge gitu. Wong seudon siri wae elek men seudon kok dikei panggung. Ajak-ajak bisa. Lha seudon kok dilembagakno. Sak lawan yakin dunia. Bahaya itu bahaya sekali, ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi. Enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati fasad benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Mulane ngaji to, pun nanganut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali.
Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pangeran pertama, nglapor wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik ngenyek wong. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai adab banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatullah hubungannya mbek kaulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah namaknani majibno. Mari ahli sunah nadarani Allah ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kula ya kan. Wes jelas istilahnya kan kata barabbukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjan mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Baik kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungannya ambek Allah itu untuk salam, paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qur'annya gini, di Qur'an sing ndi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ini. Tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat, wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Ayo saiki. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak, wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafarah. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul ma'isha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Asa ulang lagi berkali-kali. Pokoke nak ana masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan wa rahmati wasi'at kullasa. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi mergo duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang. Terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Lho nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur dosa ora istena. Kowe sing hukume adab terus piye? Dadi anggapnya dikopiok ngono lho maksudnya.